Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Krisna Mantria dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu kladogram dan kunci determinasi. Berikut adalah penjelasannya. Sebelum masuk ke kladogram, apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Lalu apa itu kladogram? Kladogram atau kladistik dendrogram adalah suatu diagram percabangan yang dianggap mewakili hubungan kekerabatan di antara organisme atau komponen yang dikelompokkan. Selanjutnya, apa manfaat mempelajari kladogram? Dengan adanya kladogram, hubungan kekerabatan dan interaksi antar setiap makhluk hidup menjadi lebih mudah diketahui satu dengan lainnya. Kemudian, bagaimana caranya membuat kladogram? Yang pertama, mengumpulkan beberapa makhluk hidup kemudian mengamati dengan teliti ciri-ciri morfologinya. Kemudian membuat tabel klasifikasinya yang berisi ciri-ciri dan hewan. Ciri-cirinya yaitu ada 4: vertebrata, memiliki kaki, bersisik, dan amfibi. Hewannya juga ada 4, yaitu cicak, buaya, ular, dan katak. Di sini ada tanda plus dan minus. Tanda plus menunjukkan bahwa hewan tersebut termasuk dalam ciri-cirinya. Tanda minus menunjukkan bahwa hewan tersebut tidak termasuk dalam ciri-cirinya. Selanjutnya kita buat diagram Venn. Jadi di sini dikelompokkan dari yang paling umum ke khusus. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian baru kita menyusun kladogramnya. Di dalam diagram ini bisa kita lihat bahwa cicak termasuk vertebrata, buaya termasuk memiliki kaki, ular termasuk bersisik, dan katak termasuk amfibi. Di sini kita bisa lihat bahwa hubungan kekerabatan antara ular dan katak itu lebih dekat daripada yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Adapun cara untuk membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotom atau berlawanan, sehingga satu bagian dapat diterima, sedangkan yang lain ditolak. Yang kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Yang ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dimengerti orang. Keempat, menggunakan kalimat sesingkat mungkin. Kelima, setiap kuplet diberi nomor. Keenam, kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu sifat harus identik. Ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Berikut adalah contoh kunci determinasi. Katak memiliki ciri-ciri tidak berbulu, sehingga kunci determinasi yang tepat adalah 1B. Selanjutnya, katak juga tidak berambut, sehingga setelah 1B lanjut ke 2B. Katak tidak memiliki sirip berpasangan, sehingga setelah 1B, 2B lanjut ke 3B. Terakhir, kulit katak tidak bersisik, sehingga urutan kunci determinasi yang tepat untuk katak adalah 1B, 2B, 3B, dan 4B. Dari urutan kunci determinasi tersebut, kita tahu bahwa katak termasuk dalam kelompok amfibi. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan mengenai kladogram dan kunci determinasi. Sekian, terima kasih.